Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti proses belajar di luar sekolah, karena proses belajar itu tidak hanya di dalam sekolah, tapi dimanapun tempatnya kalian bisa belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan kurangi aktivitas kalian di luar rumah. Oke, kali ini kita akan masuk ke mata pelajaran informatika dengan topik sistem komputer. Nah, sistem komputer sendiri itu terbagi dari dua perangkat, yaitu perangkat keras atau hardware biasanya yang dikenalnya, kemudian perangkat lunak atau biasanya dikenal dengan software. Dari kedua perangkat ini kemudian dibagi dalam 3 kelompok lagi, yaitu yang pertama untuk kelompok hardware ada input device, processing device, dan output device. Sedangkan untuk perangkat lunak atau software dibagi dalam 3 kelompok juga, yaitu yang pertama sistem operasi atau biasa dikenal dengan OS, yang kedua yaitu bahasa pemrogramannya, yang ketiga adalah program aplikasinya. Nah, apa sih pengertian komputer? Komputer itu adalah sebuah peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dimaksud adalah hardware atau software yang saling berhubungan untuk mengelola data sehingga menghasilkan suatu informasi. Nah, sedikit cerita tentang sejarah komputer. Jadi sejarah komputer ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pada tahun 1940 ke bawah dan 1940 ke atas. 1940 ke bawah itu komputer murni digunakan sebagai alat hitung saja, kemudian mengalami penyempurnaan pada tahun 1940 ke atas, yaitu yang keluar pertama pada tahun 1940 sampai 1959. Pada generasi komputer pertama itu komputernya diberi nama ENIAC oleh Dr. John Mauchly dan Presper Eckley. Jadi komputer generasi pertama ini terbuat dari tabung vakum yang berukuran kecil seperti lampu-lampu kecil, jadi dia cepat panas dan mudah terbakar. Kemudian generasi kedua muncul pada tahun 1959 sampai 1964, mengalami penyempurnaan, tidak lagi menggunakan tabung vakum, jadi dia menggunakan transistor dan dioda. Jadi ukurannya lebih kecil dan kecepatannya lebih tinggi. Kemudian pada 1964 sampai 1980 keluarlah generasi komputer ketiga yang sudah menggunakan IC atau integrated circuit yang berbentuk chip. Kemudian generasi keempat muncul pada 1980 dan digunakan hingga kini, yang mengalami penyempurnaan pada bagian ukurannya, terutama lebih slim, lebih mudah dibawa kemana-mana sekarang, ada kayak laptop, ada handphone, dan juga kecepatannya semakin tinggi dan semakin tinggi seperti itu. Sebenarnya ada generasi komputer kelima, biasa dikatakan adalah komputer impian masa depan, cuman ada beberapa komputer yang sudah mulai diterapkan, yaitu dalam pengenalan suara, pengenalan retina, pengenalan sidik jari manusia, dan juga gerak-gerik robot. Nah, jadi kan tadi sistem komputer kan terdiri dari dua perangkat. Yang pertama yaitu perangkat keras. Jadi pengertian perangkat keras sendiri itu perangkat secara fisik yang dapat menjalankan berbagai perintah yang diberikan oleh perangkat lunak. Jadi perangkat ini itu bisa dilihat dan disentuh oleh pengguna atau user. Jenis perangkat keras ini sendiri yaitu terdiri dari tiga device, yaitu pertama input device, yang kedua pemrosesan device, dan yang ketiga yaitu output device. Input device sendiri itu terdiri dari keyboard, mouse, scanner,
kamera, media penyimpanan, mikrofon, biometrik, dan ada touchpad kalau di laptop, jadi banyak macamnya. Tapi untuk kali ini saya akan menjelaskan 6 device aja. Kemudian untuk device pemrosesan ada motherboard, prosesor, memori, kartu grafis, kartu suara atau biasa disebut dengan sound card, CD-ROM, DVD-ROM, dan power supply. Kemudian untuk device yang terakhir yaitu output device, terdiri dari monitor, printer, speaker, dan proyektor. Nah, kita masuk ke device yang pertama, yaitu input device. Pengertiannya sendiri yaitu suatu perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi yang akan diproses komputer. Nah, contoh-contoh di bawah ini adalah perangkat input, yaitu pertama keyboard. Keyboard ini berfungsi sebagai perangkat yang terdiri dari tombol, angka, huruf, simbol, dan beberapa tombol perintah. Yang kedua yaitu perangkat mouse atau device mouse yang berfungsi sebagai penggerak pointer atau kursor layar komputer. Jadi kursor yang tanda panah yang biasa kita gerakan itu bisa melalui mouse kalau di komputer, atau kalau di laptop kita bisa pakai touchpad juga yang kotak di depan layar itu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu scanner. Scanner ini, untuk mouse ini juga ada beberapa tipe, yaitu ada mouse serial, jadi kabelnya itu kabel serial. Kemudian mouse PS2, mouse USB, dan mouse wireless yang paling baru. Jadi mereka itu dibedakan cuma pada kabelnya saja. Kemudian untuk scanner ini berfungsi untuk menggandakan gambar, foto, atau dokumen, dan kemudian akan dikonversi dan ditampilkan pada layar dalam bentuk file-file yang sesuai kebutuhan pengguna. Scanner ini sendiri juga ada beberapa tipe. Ada scanner untuk barcode, ada scanner DOM, kemudian ada scanner raw film, dan lain-lainnya. Kemudian untuk input device lainnya yaitu mikrofon, berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer. Biasanya kalau ada mikrofon selalu dibarengi adanya sound card pada pemrosesan device nanti. Kemudian ada web kamera, yaitu kamera real time yang digunakan untuk kebutuhan layanan berbasis web. Biasanya web kamera ini bisa menampilkan situasi di hari itu juga. Kemudian ada yang terakhir yaitu media penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan berbagai data. Jadi media penyimpanan ini ada berbagai jenis sebenarnya. Ada flash disk, ada CD, ada hard disk, ada micro SD yang seperti kayak di handphone itu, dan dulu sebelum ada CD juga ada disk card. Jadi bentuknya kotak yang seperti ini. Ini disk card, ini CD, ini flash disk, ini micro SD. Nah, kita masuk ke device yang kedua, jenis device yang kedua, yaitu pemrosesan. Jadi pemrosesan device itu suatu perangkat yang berfungsi untuk mengelola semua proses instruksi yang diterima oleh komputer. Contoh perangkat-perangkatnya yaitu ada motherboard, prosesor, memori. Nah, tugas kali ini untuk siswa yaitu sebutkan dan jelaskan bagian-bagian dari motherboard. Ini kan ada gambar motherboardnya. Nah, ini kan ada komponen bagian-bagiannya. Nah, ini nanti bisa dijelaskan dan bisa disebutkan dan dijelaskan untuk masing-masing bagiannya. Kemudian untuk yang kedua yaitu prosesor. Kemudian ada memori ada DDR, ada RAM, seperti itu. Kemudian untuk contoh perangkat lain yaitu ada sound card, ada kartu grafis, ada CD-ROM, atau DVD-ROM. Nah,
Tugas yang kedua untuk siswa yaitu jelaskan fungsi masing-masing dari jenis perangkat pemrosesan device ini. Ada 6 tadi, ada motherboard, prosesor, kemudian memori, sound card, kartu grafis, CD-ROM atau DVD-ROM. Jadi untuk power supply nggak usah, jadi cuma 6 device aja tugasnya. Nah, kita masuk ke jenis perangkat keras atau HP yang terakhir, yaitu output device. Output device sendiri yaitu suatu perangkat yang berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran dari data yang telah diproses oleh komputer. Contoh perangkatnya yaitu monitor. Monitor ini ada monitor LCD, ada LED dan lain sebagainya. Kemudian ada printer, ada speaker, dan ada proyektor. Nah, kita masuk ke perangkat yang kedua, yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak sendiri yaitu memiliki pengertian sebagai perangkat yang berfungsi sebagai media interaksi antar pengguna dan komputer, baik interaksi dengan hardware hingga memberikan perintah. Jadi perangkat lunak ini semacam jembatan sebenarnya antara pengguna dan komputer. Jadi komputer bisa menjalankan instruksi sesuai keinginan pengguna, seperti itu. Nah, perangkat lunak sendiri juga memiliki 3 jenis, tiga jenisan, yaitu namanya yang pertama sistem operasi, ada bahasa pemrograman dan aplikasi. Nah, sistem operasi sendiri kalau yang di komputer sih yang banyak yang populer digunakan yaitu ada Windows. Yang Windows ini dikembangkan oleh Microsoft Corporation, Mac OS, atau yang biasa digunakan pada Apple dikembangkan oleh Apple Corporation, dan Linux. Kemudian bahasa pemrograman ada JavaScript, Python, PHP, Java, ada C++, dan lain sebagainya, masih banyak. Kemudian untuk program aplikasi pada komputer sendiri ada banyak. Jadi ini ada pengolahan kata, ada pengolahan angka, pengolahan data, presentasi, multimedia, browser, antivirus, seperti itu. Nah, untuk sistem operasi sendiri memiliki pengertian suatu software yang berfungsi untuk mengontrol kinerja hardware dan mengatur manajemen semua aplikasi supaya bisa berjalan dengan stabil. Nah, jenis OS sendiri atau sistem operasi pada komputer ini ada 3 tadi, Windows, Mac OS, dan Linux. Windows sendiri yaitu sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft Corporation yang memiliki tampilan GUI yang user-friendly dan termasuk sistem operasi berlisensi atau berbayar. Jadi Windows ini yang paling populer dan paling banyak digunakan karena dia termasuk sistem operasi yang user-friendly. Jadi pengguna itu gampang menggunakannya. Nah, contoh Windows yang paling baru itu ada Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Kemudian jenis OS yang kedua itu dikembangkan oleh Apple Corporation. Namun untuk macOS ini hanya bisa diinstal atau digunakan pada komputer-komputer milik Apple, contohnya seperti Mac. Nah, untuk jenis OS yang ketiga yaitu Linux. Linux ini termasuk sistem operasi open source, jadi dia pengguna tidak harus membayar untuk mendapatkan lisensi Linux sendiri. Dan Linux ini juga user friendly, biasanya digunakan oleh developer atau pembuat suatu sistem, karena Linux ini bisa dikembangkan sendiri oleh programmer. Jadi programmer bisa membuat sistem operasi Linux seperti tampilan Windows atau tampilan OS yang lain seperti itu. Nah, contohnya yang paling sering digunakan itu yang Ubuntu.
Untuk bahasa pemrogram sendiri ada tugas terakhir untuk siswa, yaitu tadi kan ada beberapa bahasa pemrograman, ada Java, ada PHP itu. Nah, tugas siswa adalah temukan berbagai bahasa pemrograman, boleh satu atau boleh dua bahasa, dan berikan deskripsi singkat untuk setiap bahasa pemrograman yang kamu temukan. Dan kita masuk ke sesi terakhir, yaitu program aplikasi yang memiliki pengertian bahwa software yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam menjalankan fungsi dan tugas yang spesifik. Nah, jenis program aplikasi menurut kegunaannya itu kan ada 7 aplikasi ya. Yang pertama, pengolahan kata. Pengolahan kata itu berfungsi sebagai software untuk proses pengetikan berbagai jenis dokumen, contohnya Microsoft Word. Kemudian untuk aplikasi pengolahan angka berfungsi sebagai software untuk proses pembuatan dan pengolahan data berupa angka, contoh softwarenya yaitu Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga ada pengolahan data yang berfungsi sebagai software untuk proses manajemen data sehingga data lebih rapi dan lebih mudah dipahami. Contohnya Microsoft Access. Kemudian untuk nama aplikasi yang keempat yaitu presentasi yang berfungsi sebagai software untuk membuat tampilan presentasi akan lebih menarik saat ditampilkan dan disajikan. Contohnya Microsoft PowerPoint. Untuk aplikasi yang lain yaitu multimedia yang berfungsi sebagai software untuk berbagai informasi media seperti teks, video, gambar, audio, dan lain-lain. Contoh softwarenya Adobe Photoshop. Ini digunakan orang yang suka desain atau otak-atik foto, bikin banner atau bikin poster bisa pakai Adobe Photoshop, atau pakai Corel itu juga bisa. Kemudian bisa pakai Windows Media Player juga. Terus untuk browser itu berfungsi untuk menjelajah internet atau mencari informasi di dunia maya kayak media sosial dan lain sebagainya. Itu bisa pakai Opera, Firefox, dan Chrome. Nah, untuk aplikasi yang terakhir, antivirus itu penting buat komputer dan laptop kita untuk menjaga keamanan hardware dan software komputer kita agar tidak terkena virus, yaitu dengan contoh softwarenya SmartDAV, AVG, ada McAfee, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Nah, untuk tugasnya bisa ditulis atau diketik dalam bentuk Microsoft Word, nanti bisa di email ke email saya. Nanti saya informasikan untuk ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap belajar di rumah.